Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan kembali bahas dan babar satu keris luar biasa koleksi Galeri Pusaka Indonesia, yaitu keris Tangguh Cirebon Dapur Nagarunting abad ke-15. Nah, sekali lagi Mas Ari akan membicarakan tentang Cirebon karena luar biasa. Masih banyak aspek yang belum dibabarkan di dalam tayangan Galeri Pusaka Indonesia. Begitu banyak segmen menyangkut Cirebon. Kesultanan Cirebon berdiri pada tahun 1479 dan Pangeran Walang Sungsang menyerahkan tahta kerajaan yang waktu itu belum berbentuk kesultanan kepada keponakannya, yaitu Gunung Jati. Sehingga Sunan Gunung Jati kami sebut sebagai raja pertama Kesultanan Cirebon. Tapi untuk membabar silsilah Sunan Gunung Jati, Mas Ari mau sedikit mengulang babaran yang terjadi di Cirebon pada tahun 1677. Karena banyak hal yang penting yang terjadi di Jawa pada tahun itu. Jadi tahun 1677 ini merupakan apa ya? Tahun yang menjadi milestone penting terhadap perubahan sejarah yang signifikan terhadap keraton-keraton di Jawa. Banyak terjadi pergeseran raja-raja Jawa yang hilang dan yang muncul. Tahun itu ditandai dengan runtuhnya kebesaran Kesultanan Mataram, wafatnya Raja Mataram, wafatnya Raja Cirebon, terpecahnya Keraton Cirebon, berdirinya Kerajaan Madura Merdeka, munculnya Trah Pakubuwono, hingga upaya berdirinya Keraton Kartosuro. Jadi diapalke tahun 1677 ya. It's very important. Jangan cuma ngapalin perang di Penekor 1825, 1830. Terus dibikin lucu-lucuan pas maghrib. Apa yang terjadi pada tahun itu di Cirebon? Gini. Panembahan Ratu II atau juga disebut kita kenal dengan nama Panembahan Girilaya saat itu mempunyai special relationship, suatu kedekatan yang sangat khusus dengan Kesultanan Mataram dan menikahi putri Amangkurat Agung. Kedekatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak abad sebelumnya. Kalau masih ingat cerita pernikahan Raja Cirebon, Panembahan Ratu I dengan Ratu Harisbaya. Nah, itulah yang arrange Panembahan Hanyokrowati dari Mataram. Nah terus Cirebon terjadi geger urusan Ratu Harisbaya dengan Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun, yang mendamaikan ya kembali Mataram. Jadi hubungan mesra ini sudah berlangsung lama. Gak heran kemudian masuk berkelanjutan di masa Panembahan Ratu kedua. Waktu Amangkurat Agung bertikai bermasalah, ribut dengan Trunojoyo, Panembahan Ratu II beserta dua orang putrinya, yaitu Martawijaya dan Kertawijaya, sedang berada di Pleret, ibu kota Mataram. Ada versi sejarah yang bilang bahwa Panembahan Ratu II ditahan oleh Amangkurat Agung di Pleret. Lah yo rasanya yo pas. Tetapi Trunojoyo yang saat itu sangat dikdaya berhasil membuat Amangkurat Agung kabur dan kemudian mati di pengasingan. Dan Panembahan Ratu II
gugur. Martawijaya dan Kertawijaya yang memang sedang berada di Pleret kemudian menjadi tahanan perang. Kenapa Mas Ari bilang nggak pas kalau dibilang ditahan oleh Amangkurat Agung? Karena begini, Panembahan Ratu II termasuk yang tewas tahun 1677 itu di Pleret. Tentu dia termasuk yang bersama-sama Amangkurat Agung bertempur melawan Trunojoyo. Tapi ya silahkan, Lafaz tentukan sendiri mana yang make sense. Jadi sejarah itu memang harus mengaplikasikan apa yang kita sebut historical common sense. Jadi nalar dan kemudian kita analisa yang pasnya seperti apa. Panembahan Ratu II kemudian mendapatkan gelar Panembahan Girilaya karena dimakamkan di Girilaya Mataram. Dan makamnya ini diletakkan dengan tinggi yang sama dan sejajar dengan Sultan Agung. Di bukit sebelahnya juga di Imogiri. Mosok kalau yo tahanan diberikan penghormatan setinggi itu pada saat pemakamannya. Itulah yang kita sebut historical common sense. Putra satu lagi Panembahan Girilaya yaitu Wangsakerta yang saat itu menjadi pimpinan administratif Cirebon. Mengetahui hal ini bingung toh. Lah dua-dua Kang Mase ditahan di Pleret. Kemudian meminta tolong kepada Sultan Banten yang juga masih sedulur yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Raja Jagoan ini turun tangan. Dia nyamperin Trunojoyo. Alhasil Martawijaya dan Kertawijaya dibebaskan. Nah gini, analogi Girilaya ditahan Amangkurat itu karena administratif pemerintahan Cirebon harus dilakukan oleh Wangsakerta. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa sampai harus digantikan? Wong rojonya masih ada. Jadi pasti Girilaya ditahan di Pleret, tidak ada di Cirebon. Mungkin betul ditahan, tapi kan situasi pada saat itu Amangkurat sedang digempur Trunojoyo sejak 1674. Atas dasar concern safety, secure, meminta jangan pulang dulu. Karena sewaktu-waktu Trunojoyo bisa datang. Tapi ini kan bukan berarti Girilaya jadi tahanan Amangkurat. Lebih tepat Girilaya terjebak pada situasi chaos. Satu lagi, pasukan Trunojoyo yang dipimpin oleh pamannya juga lebih dulu menyerang Cirebon di Januari 1677. Tapi sasaran utamanya sebenarnya adalah Mataram. Ini tektok ini strategi tektok. Ini cuma mau neror Cirebon supaya tidak membantu Mataram. Jadi kan jelas, Trunojoyo ini musuh bersama Mataram dan Cirebon. Ora mungkin nek Girilaya kemudian ditahan oleh Amangkurat dalam konteks negatif. Tapi ya wis kalau masih ora percaya ya wis ora popo. Berhubung Panembahan Girilaya wafat, tidak sempat menunjuk putra mahkota. Terus oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Keraton Cirebon dibagi dua. Karena tidak tercapai kesepakatan di antara sesepuh Cirebon. Sehingga diputuskan Keraton Kasepuhan buat Martawijaya dan Keraton Kanoman untuk Kertawijaya. Lah terus Wangsakerta dapat apa? Berhubung Wangsakerta ini sebenarnya cendekiawan, maka kemudian dibuatkan Keraton Keprabonan. Sebuah keraton tanpa wilayah kedaulatan. Tetapi ini sesuai amanat dari Panembahan Girilaya agar Wangsakerta menuliskan sejarah kerajaan-kerajaan sehingga Prabon menjadi pusat studi dan pusat ilmu. Nilainya lebih tinggi. Kenapa Mas Ari perlu menceritakan ini? Karena untuk membabar sejarah Sunan Gunung Jati yang banyak versi, puluhan naskah yang babarannya itu berbeda-beda.
Maka Wangsakerta membuat suatu simposium untuk menulis sejarah-sejarah kerajaan secara benar, termasuk di dalamnya mengenai Sunan Gunung Jati. Ini kemudian dibukukan dalam kitab yang berjudul Negara Kertabumi. Untuk itu kita pakai versi kitab Negara Kertabumi supaya jelas referensi sejarahnya. Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah adalah putra dari Rara Santang, yaitu putri dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Syarif Abdullah Imdatuddin bin Nurul Alam, wali kota Mesir yang nantinya menjadi Raja Campa yang berkuasa pada tahun 1471 hingga 1478. Secara silsilah, Syarif Abdullah ini adalah anak dari Maulana Nurul Alam yang berperan sangat penting di dalam pembentukan majelis dakwah yang nantinya kita kenal sebagai Wali Songo. Syarif Abdullah juga merupakan cucu dari Maulana Jamaluddin Husin atau yang tenar dengan nama Jumadil Kubro, seorang ulama besar yang dari terahnya lah muncul sebagian besar Wali Songo. Syekh Kuro di Kerawang pun juga masih merupakan keturunannya. Kalau masih ingat babaran Mas Ari, di pesantren Syekh Kuro inilah bertemunya Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang yang melahirkan Rara Santang. Cerita ini merinding Mas Ari. Lain kali kita babar lebih lengkap mengenai Wali Songo. Karena kalau babaran terlalu banyak nama, pastinya pusing. Makanya sejarah SD menjadi tidak menarik. Cuma disuruh ngapalin nama-nama sama tahun-tahun. Syarif Hidayatullah yang lahir tahun 1448 menuntut ilmu agama, sufisme dan tasawuf di Mesir, Baghdad, Mekah, dan baru datang ke Cirebon pada tahun 1475. Nah, yang menarik adalah Syarif Hidayatullah ini kan cucu dari Prabu Siliwangi. Dan di tahun 1475 ini dia menikahi cucu Prabu Siliwangi lain dari garis keturunan yang bukan dari neneknya, yang tadi istri kedua, Nyi Subang Larang, melainkan dari istri ketiga, Kentring Manik Mayang Sunda, yaitu Ratu Kawunganten, putri dari Prabu yang Surosowan, Adipati Banten. Dan dari perkawinan inilah lahir Pangeran Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama. Syarif Hidayatullah banyak menghabiskan masa kedatangan di Jawa dengan belajar berbagai tarikat dari berbagai guru yang akhirnya menghantarkan ia sampai berguru kepada Sunan Ampel dan kemudian berhasil diakui menjadi salah satu dari Wali Songo. Beliau merupakan satu-satunya Wali Songo yang bergelar Sultan dan memindahkan pusat dakwah Islam Jawa dari Tuban yang dimulai oleh Maulana Mal Ibrahim ke Cirebon. Kemudian 1479 Syarif Hidayatullah dinikahkan dengan Ratu Pakumati, putri dari Raja Cirebon, Walang Sungsang, kakak dari ibunya. Ini anak tertua dari Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subang Larang. Jadi Ratu Pakumati ini juga cucu Prabu Siliwangi dari jalur yang sama dengannya. Syarif Hidayatullah naik tahta menjadi Sultan Cirebon. Setelah Cirebon berubah menjadi Kasultanan tahun 1479. Saat inilah ia bergelar Susuhunan Gunung Jati. Jadi jelas ya, Raja Sunda, Cirebon, dan Banten merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Nah, sebagai representasi dari Sunda, Cirebon, dan Banten, kita tampilkan satu keris yang sangat eksklusif, very rare item, sangat Jawa Barat, yaitu keris
Nagorunting Tangguh Cirebon abad ke-15 yang sangat luar biasa. Dari keseluruhan sinergi keindahan memancarkan satu aura yang sangat dalam dan sangat indah. Rangkanya model perahu labuh. Gaya Cirebon dengan bahan kayu termbalu yang bila dideteksi dari warna dan seratnya yang kemilau, maka warangka ini dipastikan berumur yang sudah sangat tua. Dedernya buto bajang bahan gading gajah gaya Cirebon. Buto bajang yang berarti raksasa yang kecil. Filosofi dari deder ini ialah untuk menjadi sarana pengingat bagi si pemilik untuk selalu bersikap jujur dalam kesehariannya. Mendaknya ini berbahan emas dengan motif yang sangat detail dan sangat indah. Kan? Sangat unik. Keris yang kita babar hari ini dapurnya sangat unik, yaitu dapur Nagarunting. Dapur kerisnya dapur Nagorunting. Dapur keris yang sangat dikagumi oleh masyarakat perkerisan, khususnya daerah Cirebon. Material besi pada keris ini memperlihatkan bahwa keris ini sudah sangat sepuh, yang dapat dilihat dari warna besi yang hitam keabu-abuan dan juga serat lipatan besinya. Bentuk keris ini tidak begitu besar, serta desain yang sangat indah pada keris ini memperlihatkan bahwa keris ini dibuat oleh empu yang sangat mumpuni daerah Cirebon pada masa itu. Bentuk naga yang sangat primitif memiliki perbedaan yang signifikan dengan bentuk naga dari tangguh-tangguh Majapahit dan Mataram. Perbedaannya terletak pada bentuk kepala naga dan bentuk mulut naganya. Tidak ada mahkota pada kepala naganya, melainkan terdapat sungut pada kepala naga tersebut. Sangat langka dan otentik. Sungguh mahakarya nenek moyang yang sangat mengagumkan. Bentuk kembang kacang serta lambe gajah yang besar. Sekali lagi ini memperlihatkan keunikan pada model keris ini. Keris ini masuk di dalam kategori dapur keris kontemporer. Artinya tidak masuk di dalam pakem perkerisan. Karena memiliki bentuk yang sangat unik. Tuah keris Nagarunting adalah tuah yang lengkap untuk pusaka seorang raja. Keris Nagarunting dipercaya memiliki tuah sebagai sarana benteng penolak bencana, memperkuat kewibawaan, serta membuat pemiliknya selalu disegani di lingkungannya. Pamor keris ini adalah pamor beras mentah. Setelah dapurnya memiliki tuah kewibawaan dan penolak bala, dan pamornya memiliki tuah beras putih, itu adalah mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Ini adalah sebuah komposisi sinergi antara dapur dan pamor yang sangat pas. Bila mana pusaka ini menjadi ageman seorang raja. Sebagaimana Sunan Gunung Jati yang menjadi tokoh yang sangat penting di dalam sejarah Nusantara. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas, atau mau request pusaka apa yang ingin dibahas bersama Mas Ari, silakan. Atau ingin berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silahkan hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.